Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi pasar modal yang penting. Pasar modal Indonesia. Eh, Tapi sebelum lanjut ke dalam penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Bernardus Agung Dwi Cahyo, kemudian NIM 202214034 dengan mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi A. Kemudian saya berasal dari Manajemen kelas A dengan dosen pengampu DRS Rubiatno MM. Begitu pengenalan dari saya, dan kita akan lanjut ke slide selanjutnya dan berikut penjelasannya. Pasar modal adalah tempat di mana pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan masyarakat yang membutuhkan sarana investasi, produk keuangan, misal saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Apa itu Bursa Efek Indonesia? Setelah tahu apa itu pasar modal, selanjutnya kamu pasti juga pernah mendengarkan istilah tentang Bursa Efek Indonesia atau BEI. Apa itu BEI? Penjelasan mudahnya, Bursa Efek Indonesia adalah tempat bagi para investor saham bisa membeli dan menjual saham atau efek yang dimiliki investor. Ilustrasi mudahnya, BEI bisa diibaratkan seperti sebuah mall. Mall ini menyediakan tempat untuk melakukan banyak transaksi jual beli, dalam hal ini saham. Cara kerja pasar modal. Seperti ulasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa pasar modal adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli beragam produk atau instrumen keuangan yang telah tersedia. Bisa dibilang, pasar modal pun bisa dikatakan sebagai penghubung atau konektor antara perusahaan atau institusi pemerintah dengan para investor untuk transaksi produk keuangan. Agar pasar modal bisa terus berjalan dengan baik, perlu adanya sistem kerja atau mekanisme yang mengatur pelaku yang terlibat dalam aktivitas pasar modal. Hal ini berguna agar tercipta tata tertib perdagangan yang teratur dan lancar. Di Indonesia, pasar modal ini dikenal dengan nama Indonesia Stock Exchange atau IDX, atau Efek Indonesia atau BEI, di mana banyak perusahaan mengajukan pendaftaran diri atau go public atau IPO DO tempat ini. Namun, sebelum saham diperjualbelikan, pihak perusahaan harus mengajukan IPO kepada BEI melalui prosedur listing seperti permohonan pencatatan saham hingga evaluasi saham kepada BEI kepada OJK. Bila pengajuan IPO berhasil dan diterima, maka saham perusahaan bisa dikatakan resmi dan siap melantai di pasar modal. Masyarakat umum bisa melakukan transaksi jual beli saham dari perusahaan yang baru saja IPO demi mendapatkan manfaat pasar modal seperti meraih profit atau bagi hasil investasi atau dividen. Tujuan pasar modal. Sesuai aturan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek dengan perusahaan publik, institusi, dan profesi. Pembentukan pasar modal memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan yang bisa kamu simak lewat poin berikut. Yang pertama adalah menghimpun atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transaksi efek. Kemudian, yang kedua adalah memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat umum untuk turut memiliki perusahaan dan menikmati imbal hasilnya atau laba dan dividen. Fungsi pasar modal yang harus kamu ketahui sebagai investor pemula. Di pasar modal, tidak hanya saham, obligasi, dan reksadana yang diperjualbelikan. Ada juga instrumen bentuk lain, yaitu waran,
RAIC, dan produk derivatif lainnya. Menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal menjalankan beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi ekonomi, yang kedua, fungsi keuangan, yang ketiga, pemerataan pendapatan, yang keempat, menciptakan tenaga kerja, yang kelima, indikator perekonomian negara, yang keenam, manfaat pasar modal bagi pelaku di dalamnya, dan yang ketujuh, manfaat pasar modal bagi perusahaan. Manfaat pasar modal bagi investor. Investor adalah orang, individu, atau kelompok masyarakat yang berinvestasi pada beberapa instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Skema ini memungkinkan masyarakat untuk menempatkan dana yang dimiliki pada instrumen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan target finansialnya. Dengan adanya pasar modal, investor dari dalam luar negeri, bahkan yang masih pemula, sekalipun bisa berinvestasi dengan tujuan mendapatkan potensi penghasilan sesuai dengan produk keuangan dan tingkat risikonya masing-masing. Investor juga akan mendapatkan data laporan keuangan yang transparan, akurat, dan bagaimana terbaiknya. Investor bisa mendapatkan dividen dari perusahaan. Manfaat pasar modal bagi negara. Selain emiten atau perusahaan dan investor, pasar modal juga memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian negara. Antara lain, memberikan sumber pendapatan bagi aktivitas transaksi jual beli saham yang dikenakan pajak. Roda perekonomian dan negeri berjalan berkat transaksi jual beli instrumen investasi keuangan. Kinerja perusahaan yang sudah go publik atau sudah IPO, menarik pendapatan tambahan dari investor asing. Pasar modal bisa dijadikan medium resmi untuk transaksi surat berharga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pembukaan lapangan pekerjaan baru. Kesimpulan, yang pertama, fungsi pasar modal adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan atau emiten untuk mendapatkan dana dari investor atau masyarakat. Yang kedua, fungsi pasar modal adalah sebagai sarang bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Sekian penjelasan tentang definisi dan fungsi pasar modal yang penting. Pasar modal Indonesia. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Saya undur diri dan terima kasih.